Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zailani, NPM 20510300279 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas UAS fikih yang berjudul Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Asnaini Riki Aprianto dari IAIN Bengkulu. Permasalahan tentang kedudukan harta sangat perlu dikaji saat ini, mengingat semakin banyaknya manusia yang menyalahgunakan harta. Dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, harta secara mutlak adalah milik Allah. Harta sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Implikasi kedudukan harta ini adalah pada ketetapan pemanfaatannya. Pemanfaatan harta harus senantiasa dalam bingkai pengabdian kepada Allah atau sebesar-besarnya untuk taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah. Langsung saja ke pendahuluannya, yaitu 1. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Ibnu Abidin dari golongan Hanafi. Dan di jurnal masih banyak definisi yang lainnya, seperti menurut ulama Hanafi, menurut jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Bisa kalian lihat di dalam jurnal. Linknya ada di deskripsi video. Nah, dari pendapat-pendapat di atas, setidaknya ada 4 hal yang ada dalam harta atau hak milik. 1. Sesuatu yang dapat diambil manfaat. 2. Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. 3. Sesuatu yang secara urf atau adat yang benar diakui sebagai hak milik. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya. Nah, poin kedua, kedudukan harta. Harta mempunyai aturan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia atau sandang, pangan, dan papan. Menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Karena itu, menurut pandangan ekonomi Islam, di dalam harta terdapat hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan infak. Seperti dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap harta atau seseorang ada hak atau orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Intinya bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dikarenakan itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau boros, mubazir, atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk taqarrub illallah atau mendekatkan diri kepada Allah, atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Poin yang ketiga, pembagian harta dan akibat. Hukumnya menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari berbagai segi. Harta terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Berikut adalah beberapa pembagian harta menurut golongan masing-masing dan menurut hukum masing-masing. Pertama, mal mutakawin dan ghair mutakawin. Kedua, mal misli dan mal kimi. Ketiga, mal istihlak dan mal istimal. Keempat, mal mankul dan mal ghairu mankul. Kelima, mal ain dan mal dain. Keenam, mal al-ain dan mal al-nafi. Ketujuh, mal qabil
qabil li al-kimas dan mal ghair qabil li al-kimas. Kedelapan, mal ashal dan mal samarah atau harta pokok dan harta buah. Kesembilan, mal has dan mal am. Kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas, yaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman firman Allah berikut ini. A. Pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taha 26. B. Harta sebagai amanah atau titipan, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 57 surat 7. C. Harta sebagai bekal ibadah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah surat 9 ayat ke-41. D. Harta sebagai perhiasan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran surat 3 ayat ke-14, dan dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Kahf surat ke-18 ayat 46. Harta mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada manusia, titipan, alat dan perhiasan, serta ujian bagi manusia. Implikasinya adalah bahwa manusia dituntut untuk selalu mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan penunjuk pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan manusia, harta dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memiliki harta, dan juga berfungsi memenuhi kebutuhan sosial. Al-Quran dan hadis juga memberikan tuntunan tentang cara-cara memperoleh harta dan mengelola serta membelanjakannya. Memperoleh harta dapat dilakukan dengan cara yang menguasai benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia. Perjanjian atau transaksi perpindahan hak milik melalui warisan, hak syuf'ah, hak-hak seorang yang diatur oleh agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakannya adalah menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan prinsip halalan thayyiban, menghindari boros dan tabzir. Memperhatikan prinsip sederhana, ada alokasi sosial dan untuk alokasi masa depan. Hanya itulah yang bisa saya review dan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berterima kasih kepada penulis yaitu Ricky Apriantos dan kepada teman-teman yang telah menyimak sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.